Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 5 Lufia Dwi Putri dan Mukarramatul Ula yang berjudul Asas-asas kurikulum. Asas-asas kurikulum. Asas pengembangan kurikulum sebagaimana telah dikemukakan bahwa perubahan atau revisi atau pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan kondisi objektif yang berkembang di masyarakat. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa untuk mengembangkan, mengubah dan merevisi kurikulum harus memperhatikan perihal dasar atau memperhatikan asas-asasnya, sehingga produk berupa kurikulum yang dikembangkan atau direvisi benar-benar telah memberikan dampak yang signifikan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Terkait dengan ini, Hidayah 2015 mengemukakan asas-asas pengembangan kurikulum, yaitu asas religius, filosofis, psikologis, sosiologis, organisatoris, dan asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam poin-poin tersebut ada asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Falsafah atau filsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofis, philen, yang berarti cinta, pencinta, dan mencintai. Sedangkan Sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, nikmat, hakikat, dan kebenaran. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ajaran filsafat yang dianut oleh suatu bangsa sehingga Pancasila, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan sebagainya dapat digolongkan sebagaimana falsafah dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, atau falsafah dalam arti praktis. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia yang harus diacu adalah filsafah pendidikan Pancasila. Filsafah pendidikan dijadikan dasar dan terarah sedang pelaksanaan melalui pendidikan. Pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila, jadi asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafah negara. Perbedaan filsafah suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam perumusan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara pengajaran, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Apabila pemerintah bertukar, tujuan pendidikan akan berubah sama sekali. Di Indonesia, asas psikologis. Asas psikologis berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena dalam psikologis juga dibahas aspek psikis yang terdapat pada manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas multipleks, yang terdiri atas 9 aspek psikologis dan kompleks. Yang selanjutnya, asas sosial budaya atau asas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial, yang disebut juga ilmu masyarakat. Dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dengan bekerja sama hingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial. Sekolah adalah institusi sosial yang didirikan dan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Poin yang selanjutnya adalah asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan, sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanya suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang
tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, hasilnya akan sia-sia. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tinggi efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Selalu menonjol peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaian. Dengan majunya teknologi informasi, diharapkan bahwa mengajar adalah membuat yang belajar mengajar diri sendiri. Selanjutnya, sistem penyampaiannya tidak harus dengan tatap muka antara guru dan siswa. Sekarang peran guru dapat digantikan dengan media instruksional, baik yang berupa media cetak maupun non-cetak, terutama media elektronik. Misalnya komputer, internet, rekaman video, dan sebagainya. Dengan teknologi pendidikan modern, proses pembelajaran akan dilakukan dengan berbagai sistem penyampaiannya. Misalnya sistem pembelajaran jarak jauh yang penyampaiannya dengan cara menggunakan modul. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Perwakilan dari kelompok 5, Lufia Dwi Putri, dengan Mukarramatul Ula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.